yang sungguh luar biasa dan dia sangat indah bagi kita sekalian. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa. Kami mau bertemu dengan Tuhan di siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Bahwa kami terus dalam hadirat Tuhan, menikmati kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Oke, mari kita pujikan pujian ini bersama-sama. Dan dipulihkan saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu, ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada sukacita saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu, ku dipulihkan, dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Satu kerinduan kami Tuhan, yaitu berdiam dan bernaung di dalam hadirat-Mu. Segarkan kami dan pulihkan kami Tuhan. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada sukacita saat terindah, saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu, ku dipulihkan, ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada sukacita dalam hadirat-Mu, ada sukacita dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Oh, terima kasih Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami bisa bersukacita. Kami bisa memuliakan Engkau. Haleluya, amin. Praise God, kita nyanyikan satu pujian lagi bagi Tuhan ya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Bahwa kami lebih dekat, semakin dekat dan semakin melekat dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Ini doa kami kepadamu.
memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari bersama buka kedua tangan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh hidup. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kalau kami dibimbingkan lagi dengan Tuhan, katakan bersama. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sama katakan, hadirat-Mu ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Mari Tuhan penuhi kami, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Bersama katakan, anugerah-Mu. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Setelah haus kepadamu, aku rindu kepadamu seperti tanah kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempatku, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Haleluya. Oh Jesus. Mari bersama umat Tuhan katakan, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Mari penuhi kami Tuhan, penuhi diam dalam bait-Mu,
sembah Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menikmati kasih-Mu. Berpujilah Tuhan selama-lamanya. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, satu pujian lagi bagi Tuhan dan kita akan menaikkan doa kita bersama-sama di siang hari ini. Selamat datang bagi yang baru bergabung. Tuhan memberkati, kuasa Tuhan sedang bekerja siang hari ini lewat doa dan pujian penyembahannya. Oke, kita menikmati hadirat Tuhan malam ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kita sekalian. Amin. Mari kita pujikan pujian ini bersama-sama. Ya, selamat siang Bu Ong Gyokin. Bersama kita ya, dan teman-teman semua yang sudah bergabung di siang ini. Puji Tuhan, kita satu hati, kita naikkan glory, haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan sekali lagi. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Selamat siang Bu Weli. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Bersama katakan, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Selamat siang Ciko. Yesus, selamat siang Oriati. Ku cinta Kau selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa
ku selalu sembah, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji, ku selalu puji, mau menyembah, ku selalu sembah, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan sorak-sorak yang meriah bagi Yesus. Haleluya. Amin. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan menaikkan doa kita di siang hari ini. Haleluya. Sebuah pujian yang sangat indah akan sama-sama kita naikkan ya. Dan selamat siang Pak Lukas sudah bersama dengan kita. Puji Tuhan ya. Oke. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini kita menghadapi ada dua hal yang benar-benar kalau saya bilang ini peristiwa ya di dalam rencana Tuhan ya saudaraku. Hari ini Tuhan tambahkan setahun usia bagi Ibu Erni ya, Hukubun dan keluarga besar Hukubun De Fretes di Kota Jayapura, Papua. Boleh bersyukur atas anugerah Tuhan ya. Dan kita juga tentunya bersyukur meskipun dalam keadaan duka ya, keponakan dari Pak Bruri dipanggil pulang ya, dan sudah ke sorga. Dan ini adalah istri dari almarhum teman saya Pak Didi ya. Beliau sudah lebih dulu sudah berpulang ke rumah Bapak dan kemudian disusul oleh istrinya. Dan hari ini saya baru lihat di grup bahwa beliau sudah dipanggil pulang. Nah, memang semua orang itu hidup mati di tangan Tuhan ya. Karena itu kita hidup hari ini anugerah Tuhan. Dan Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan bagiku ya. Keuntungannya adalah karena kita sudah punya jaminan, kepastian untuk menerima hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga ya. Dan kalau kita hidup hari ini, kita mau hidup untuk Tuhan dengan segenap hati, kita mau mencari Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, kita mau melayani Tuhan ya. Melayani Tuhan tidak harus menjadi seorang pendeta, tapi melayani Tuhan dengan apapun profesimu saat ini, sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak kepala keluarga, sebagai suami, sebagai istri, apapun pekerjaanmu, engkau lakukan dengan segenap hati ya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, itu merupakan sebuah kebahagiaan ya. Dan saya percaya juga, puji Tuhan ya, oleh anugerah Tuhan juga ya. Selamat siang Cifung, sudah bersama kita siang hari ini ya. Nanti kita akan menaikkan doa Bapak Ibu. Ini Tuhan titip bagi kami sebagai hamba Tuhan. Ada, menurut saya nih ada satu mutiara ya, mutiara. Kenapa? Saya masih ingat Taci dari mama saya berkata, dia bilang, John, itu ada mutiara yang Tuhan siapkan bagimu ya. Mutiara itu yang saya maksudkan adalah orang tua, saudaraku. Waktu itu kakek saya ya, jadi ayah dari papa saya di usia yang sudah senja karena dia sakit. Dan dia, maaf kata, dia hanya tinggal ya di atas ranjang ya. Jadi ketika dia di atas ranjang, dia makan, dia buang air semuanya di situ. Jadi ketika pada saat dia mompol, dia pipis, dia buang air besar, semua yang di dalam rumah mereka rasanya agak menjauh gitu, tidak mau melayani. Tapi puji Tuhan. Ya, selamat datang Aldo, sudah bersama kita ya. Oke, dan saya yang akhirnya Tuhan kasih hati untuk melayani orang tua ini, saudaraku ya. Jadi ketika
Saya dengar kata-kata dari tante saya itu, dia berkata ada mutiara di rumah, dan saya bilang, oh ya, oke, saya mau melayani dengan segenap hati. Saudara-saudaraku, dan sudah saya lakukan dengan segenap hati, Bapak Ibu sekalian ya, seperti firman Tuhan kemarin kita sudah bahas tentang kerelaan hati ya, dengan murah hati kita sudah bahas kemarin, dan saya bersihkan ya, itu beliau habis buang air kecil apa segala macam, saya buang, bersihkan apa segala macam, dan puji Tuhan, saya bersyukur sekali ya, dan itu membuat saya akhirnya mengalami sebuah keajaiban Tuhan ketika saya mau berangkat ke luar negeri, saudaraku ya. Tuhan pakai orang yang tidak pernah saya nyangka untuk menjadi tangan Tuhan, untuk mendukung pelayanan saya ke luar negeri. Dan pada waktu saya sudah berangkat, Bapak Ibu, ya, lagi semangat melayani, tahu-tahu saya juga mengalami musibah, ya. Saya jatuh dari atas kapal, saudaraku, karena saya lupa pakai safety belt, mengakibatkan kedua tulang tangan kaki patah karena saya jatuh dari atas kapal ya, cukup tinggi. Ada 17 meter dari atas koci kapal itu sampai ke dermaga, ya, dermaga pelabuhan, bukan ke atas dek kapal atau ke dalam laut, tapi ke atas dermaga. Sehingga 17 meter itu mengakibatkan sebelum saya sampai jatuh kena dermaga kapal itu, saya kena tangga kapal dulu, jadi mengakibatkan tulang tangan kaki patah, rusuk beberapa yang retak, tulang belakang pecah, kepala terbentur, mengalami pendarahan di otak, dada terbentur, infeksi paru-paru. Dalam keadaan sudah tidak berdaya, saya ngelihat sekeliling saya sudah gelap, saya cuma doa, saya bilang, Tuhan jangan ambil nafas saya dulu, Tuhan izinkan saya hidup, supaya saya bisa melayani Tuhan. Dan memang Tuhan dengar doa saya. Saudaraku, sebelum saya mengalami musibah kecelakaan, saya sempat melakukan penginjilan. Saya beritakan Injil kepada salah satu pemuda, ya, anak muda Malaysia, karena dia naik ke kapal kami, dan saya bertemu dengan dia, dan saya injili dia, dan saya bilang Tuhan Yesus itu adalah Juru Selamat, kalau kamu percaya kamu diselamatkan. Setelah itu dia berpisah, kami berpisah ya. Dan ketika saya melanjutkan perjalanan, saya mengalami musibah. Tapi puji Tuhan, Tuhan tidak tinggalkan. Meskipun waktu di rumah sakit, semua alat dipasang tubuh saya, infus dimasukkan di hidung saya, seraku, dan dihubungkan dengan oksigen, lalu di mulut saya dimasukkan selang yang besar, dihubungkan dengan mesin, jadi mesin waktu itu membantu memompa untuk jantung saya, seraku. Saya sudah tidak kuat bernafas. Dan semua keluarga, teman-teman dari seluruh dunia ketika itu mereka mendapatkan surat doa ya. Dulu belum ada media sosial seperti WhatsApp atau Instagram atau apalah, Facebook ya. Jadi hanya lewat Telegram mereka kirimkan surat ke seluruh dunia, dan mereka semua anak-anak Tuhan mereka mendoakan saya, Bapak Ibu. Dan puji Tuhan, di rumah sakit itulah Tuhan buat mujizat ya. Meskipun dokter yang menangani kesehatan saya, dokter ahli kepala rumah sakit, dia sudah menyatakan bahwa dia tidak bisa menolong saya lagi. Dia sudah hands up, dia sudah angkat tangan, dan dia bilang, maaf Bu, saya tidak bisa menolong anak Ibu lagi. Dan ibu saya berkata, kalau dokter tidak bisa menyembuhkan, saya percaya dokter. Lalu ibu saya minta izin, saya izinkan saya mau doakan anak saya. Lalu dokter bisik di telinga saya, John, ibumu datang. Diulang-ulang kalimat itu, John, ibumu datang. Sampai akhirnya saya siuman ketika saya mulai buka mata, saya ngelihat di samping ranjang saya, ada seorang ibu berdiri dari warna baju, jam tangan, sampai bagian kepala. Saya mengenal, oh ini mama saya. Lalu saya bertanya, Mama datang dengan siapa di sini? Yang kedua saya bertanya, Mama siapa beritahu Mama saya ada di sini? Hatinya hancur sebagai seorang ibu yang melahirkan saya. Dia meneteskan air mata dan dia cuma bilang, John, kamu harus lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus ya. Dan saya angguk iya. Dia tanya lagi, saudaraku, kalau nanti kamu sembuh, kamu mau melayani Tuhan dengan kapal ini, kapal waktu itu saya melayani di kapal Doulos ya. Doulos diambil dari bahasa Yunani yang artinya adalah yaitu hamba ya, saudaraku. Dan kami di kapal itu ada 36 negara ya, dari berbagai negara ada di kapal itu, kami 36 negara, dan orang Indonesia ada 3 orang, salah satu saya pemuda dari Maluku dan yang 2 dari Sumatera ya. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu, lewat musibah itulah Tuhan izinkan sehingga Tuhan buat mujizat terjadi di Malaysia. Di rumah sakit itu, dokter yang nangani kesehatan saya, dia melihat, dia menyaksikan sendiri bahwa dia bilang ini baru pertama kali mujizat terjadi di rumah sakit ini. Dan dokter berikan surat keterangan, rekomendasi bahwa John disembuhkan
bukan dari rumah sakit ini, bukan juga dari tangan dokter, tapi dari kuasa Allah. Saudaraku, dan seketika itulah Bapak Ibu berita itu jadi heboh ya, jadi viral di Malaysia yang tadinya di setiap harian ya, surat kabar Malaysia itu memuat itu halaman depan seorang Indonesia, seorang pemuda Indonesia dalam keadaan kritis, dalam keadaan sudah sekarat. Tapi kemudian beritanya itu berubah berapa hari kemudian, seorang pemuda dari Indonesia sedang mengalami keajaiban Tuhan di rumah sakit Queen Elizabeth Hospital, dan saat itulah kami diundang untuk menceritakan bagaimana proses keajaiban Tuhan terjadi. Nah, dari hal ini saya mau bilang bahwa mujizat itu masih ada ya. Kenapa kita kumpul di sini? Karena kita ingin mendoakan saudara-saudara kita yang kita kasihi ya. Sehingga saya percaya bahwa mujizat masih terjadi, saudaraku ya. Dan saya tadi lanjut tadi saya bilang baru saja menyelesaikan satu tugas ya. Nah, di sini juga ada orang tua ya, kakak dari papa mertua ya, paman dari Ibu Sinta, dia sudah di usia yang senja, jadi istrinya sudah meninggal dan tinggal bersama dengan kami, sehingga kami yang merawat dia, saudaraku. Jadi kami mandikan dia, ya saudaraku, kemudian kami bersihkan dia, lalu nyuapin, ya Bu Sinta nyuapin dia, puji Tuhan ya. Dan tadi ketika dimandikan juga, maaf kata karena orang tua kadang-kadang lupa ya, saudaraku. Ada yang ketinggalan sehingga akhirnya ketika dia habis buang air besar, saudaraku, ternyata waktu dimandikan, wah ini dia punya ini bagian yang ini dubur ini belum dibersihkan. Akhirnya saya bersihkan dengan sukacita, Bapak Ibu ya, sehingga akhirnya saya persiapkan diri untuk nanti ibadah doa mujizat ini ya, dan saya lakukan itu dengan sukacita. Saya tahu upah kita besar di sorga ya, saudaraku, dan itu yang ingin saya sampaikan, bahwa doakan kami supaya kami bisa melayani lebih lagi dengan sepenuh hati ya. Dan itu yang Tuhan taruh di hati kami ketika kami bangun gereja ya tahun 2005 yang lalu. Saudaraku, roh Tuhan bicara kepada saya bahwa John, lakukan sesuatu yang terbaik bagiku, karena apa? Banyak orang di kota ini membutuhkan pelayananmu. Saya menangis. Saya bilang, Tuhan, bagaimana saya bisa melakukannya? Tuhan lihat keadaan kami, sudah dalam keadaan seperti ini, kami dalam pergumulan yang berat sekali. Tapi kalau Tuhan mau izinkan saya melayani, oke, Tuhan bukakan jalan. Saya lihat itu pelan tapi pasti ya, saudaraku, dan selalu ada keajaiban Tuhan, ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Nah, karena itu Bapak Ibu, makanya kita bersyukur, saudaraku, ya, kenapa Tuhan izinkan masalah terjadi, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, kesehatan, keuangan, ekonomi, bisnis, karir, supaya apa? Kita ini tidak sampai lupa kepada Tuhan ya. Tuhan ingin ingatkan kita bahwa ini waktu kita mencari Tuhan, ini waktu untuk kita lebih dekat dengan Tuhan ya. Suami tidak bisa menolong, istri tidak bisa menolong, anak tidak bisa menolong, orang tua tidak bisa menolong, dokter pun tidak bisa menolong, kakak beradik, saudara sekandung, sepupu tidak bisa menolong. Yang bisa menolong kita adalah Tuhan Yesus. Katakan amin ya. Biarlah kesaksian saya ini menolong kita semua, dan benar-benar kita kemarin dengarkan kesaksian Ibu Nina ya dalam ibadah doa mujizat itu ya, bahwa ternyata suaminya juga sembuh ya ketika didoakan. Karena saya minta supaya semua yang hadir arahkan tangan di depan layar monitor sebelah tangan kanan, kemudian tangan kiri diletakkan di bagian tubuh yang sakit. Dan Ibu Nina imani suatu. Dan dia bercerita suaminya itu sering itu di bagian susunya itu keluar ada cairan, lalu kemudian ada lagi yang sepertinya keluarkan darah begitu ya. Kalau dia makan makanan tertentu, saudaraku. Lalu tadi malam Pak Frans Angki bilang itu sepertinya itu getah bening, itu semacam penyakit yang juga memang mengkhawatirkan. Tapi lewat doa, mujizat ini Bapak Ibu sekalian, ternyata Ibu Nina lihat, mengamati, sejak didoakan itu saudaraku. Akhirnya itu tidak lagi keluar cairan dari susunya itu ya. Nah, Tuhan hari ini masih melakukan mujizat asal kita tetap percaya, tetap mencari Tuhan. Oke, Tuhan berkati kita sekalian di siang hari ini, dan untuk keluarga Ibu Weli Hukubun ya, kita ucapkan selamat berbahagia, menikmati anugerah Tuhan ya bersama keponakannya Ibu Erni Hukubun yang berulang tahun di hari ini, dan kepada Pak Bruri ya, keluarga Pak Bruri, keponakannya dari istrinya itu
Hari ini kita dengar kabar duka sudah dipanggil Tuhan. Nah, saya mau bilang bahwa itu adalah satu keuntungan. Keuntungan kenapa? Karena ketika seseorang sudah terima Yesus, dia punya kepastian suatu hari ketika dipanggil Tuhan, dia punya kepastian untuk masuk dalam kerajaan sorga, ya. Dan keselamatan itu adalah mujizat terbesar, ya, saudaraku. Mujizat terbesar bukan sekedar orang sakit disembuhkan, yang buta akhirnya bisa melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, lumpuh berjalan, itu betul mujizat. Tapi itu bukan mujizat terbesar, ya. Mujizat terbesar adalah ketika seseorang menerima keselamatan. Apa artinya orang sembuh, tapi dia nggak percaya Yesus? Apa artinya orang sembuh, tapi masih hidup dalam dosa? Apa artinya orang sembuh, tapi dia hatinya jauh dari Tuhan, tidak datang beribadah pada Tuhan? Ya, sayang kasih Tuhan, memang Tuhan bisa sembuhkan orang itu macam-macam. Lewat apa? Lewat mujizat, itu tanpa dikasih obat, tanpa perawatan dokter, dia sembuh sendiri. Ya. Tapi ada orang yang sembuh juga bisa lewat tangan dokter, obat. Tapi Bapak Ibu, mujizat itu kita butuhkan, tapi itu bukan terbesar. Mujizat terbesar adalah keselamatan. Kami mendoakan ada seorang yang non-Kristen, ya. Dia orang yang sangat kusuk dalam ibadahnya. Tantenya minta kami doakan dia. Memang secara medis kami lihat ini memang dia tidak mungkin bisa hidup karena dia sakit berbagai macam komplikasi, ada liver segala macam, jadi perutnya sudah bengkak. Dan ketika kami doakan dia, lalu dia dipindahkan di satu rumah sakit di Surabaya dekat Dr. Sutomo, ya, saudaraku. Nah, di sana waktu saya datang, saya mendoakan dia dalam keadaan tertidur, saudaraku. Dan akhirnya puji Tuhan, dia sembuh, saudaraku, ya. Tapi, saudaraku, dia tetap dengan keyakinan dia, ya. Dia tidak datang beribadah. Nah, apakah itu mujizat terbesar? Tidak. Mujizat terbesar itu adalah ketika seseorang terima keselamatan, ya. Oke, hari ini kita akan berdoa bersama-sama, saudaraku, buat teman-teman kita yang dalam pergumulan, ya. Dan nanti Ibu Ong Gyokim nanti akan mendoakan, ya, teman-teman kita yang dalam kondisi sakit. Lalu nanti Cifung berdoa untuk penginjilan minta jiwa-jiwa, dan setelah itu nanti akan Ibu Esti akan berdoa, ya, sebelum firman Tuhan akan disampaikan, ya. Oke, baik, kita akan berdoa dulu untuk jiwa-jiwa dan nanti Pak Lukas berdoa setelah firman Tuhan disampaikan, ya. Oke. Ya, silakan. Ibu Ong Gyokim, apakah ada di sana? Ya, silakan Ibu Ong Gyokim berdoa untuk teman-teman kita dalam pergumulan yang sakit. Tuhan sembuhkan mereka, ya. Ya, Pastor John. Amin. Mari kita berdoa siang hari ini, berdoa untuk orang-orang yang sakit, biar Tuhan yang menyembuhkan. Ya, Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus. Bapak kami yang di surga, kami datang kepadamu pada jam siang hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, terima Ya, kasih. Yesus. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya ada 3 orang berkumpul, kami lebih dari itu Tuhan. Engkau Amin. hadir di tengah-tengah kami. Mujizat-Mu terjadi Tuhan buat Amin kami. dalam nama Kami Yesus. berdoa buat anak-Mu pada jam siang hari ini ya Tuhan. Yang berkumpul ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Kau mengasihi juga Tuhan. Bu Weli ya Tuhan. Ya, Oh Tuhan, Engkau sudah melawat dia ya Tuhan. Engkau sudah menyembuhkan dia ya Bapak. Engkau menyembuhkan anak cucu mantunya semuanya. Engkau pulihkan juga keuangan Tuhan. ya, Yesus. Kami percaya Tuhan. Engkau lawat hari-hari ya Tuhan. Apa Ya, yang Yesus. menjadi kebutuhan dan keperluannya Engkau mencukupi ya Bapak. Engkau lah Tuhan Yehova Jireh. Dan Engkau Yehova Rafa. Engkau penyembuh ya Tuhan. Oh segala apa yang dikandung kesakitannya ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, maupun paru-parunya, maupun jantungnya, maupun Ya, kakinya. Semua tidak dalam nama ada Yesus. sakit apapun. Amin Semua dalam nama sudah Yesus. Engkau sembuhkan. Ya, Kami Yesus. yakin dan percaya tidak ada yang mustahil dan Yesus. tidak ada barang yang tidak mungkin bagi Amin orang yang dalam nama percaya Yesus. kepada Engkau. Kami menyerahkan Tuhan roh jiwa tubuhnya Bu Weli, Ya, anak Yesus. cucu mantunya di dalam tangan-Mu, tutup bungkus dengan Amin. darah-Mu. Apa yang dikerjakan Tuhan anak cucu mantunya Engkau buat berhasil dan sukses di Amin dalam dalam nama nama Tuhan Yesus. Yesus. Kami juga berdoa Tuhan pada jam siang hari ini buat Cik Fung ya Bapak. Ya, Tuhan. Tuhan dalam segala kondisi badannya Tuhan, Oh, Yesus. kelemahannya, Tuhan Kau beri kekuatan apapun ya Tuhan yang dia kerjakan keluar masuknya Tuhan. Engkau yang mencukupi dia ya Tuhan. Ya, Yesus. Engkau yang menudungi dia dengan tiang api dan Amin. tiang awan. Dan Engkau ya Tuhan yang memberikan kesuksesan apapun yang Oh, dalam nama dikerjakan Yesus. anak cucu mantunya Tuhan. Kami percaya
segala sakit penyakit sudah Engkau halaukan, Engkau Amin, sudah dalam nama hancurkan Yesus. dengan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau memulihkan keluarganya Cik Fung ya Bapak. Ya, Tuhan, Yesus. kami percaya ya Bapak, juga suaminya Cik Fung, juga buat Amin. anak cucu mantunya, semuanya Tuhan, apa yang dikerjakan buatlah dia berhasil di dalam Ya, nama Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan, tutup bungkus dengan darah-Mu, kami percaya ya Tuhan, Engkau selalu Tuhan menjaga anak-Mu ini ya Tuhan, dan membawa jiwa-jiwa yang Tuhan yang sudah terhilang dan masih yang belum mengenal Engkau. Biarlah dia Tuhan, Kau berikan kesemangatan, kekuatan Tuhan, pulihkan Cik Fung Tuhan, di dalam Ya. segala hal Tuhan. Kelemahan yang Kau berikan kekuatan, karena firman-Mu ya dan amin. Kami percaya Tuhan, biarpun Cik Fung Tuhan, Ya, Yesus. malam apapun siang Tuhan, dia memberkati orang-orang ya Ya, Tuhan, Yesus. yang di pinggir jalan ya Tuhan, yang dimanapun dia jangkau Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, berkati dia, jaga Cik Fung ya Tuhan. Ya, Yesus. Apa yang diberitakan semua untuk kemuliaan nama-Mu di Amin. dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, dan kami berdoa buat Ibu Puji Ya, Astuti Esti ya Esti. Bapak. Amin. Oh Tuhan, apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi kepentingan dan kebutuhan dan keperluannya, cukupi Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, pulihkanlah rumah tangganya ya Bapak. Juga kami Tuhan tidak tahu Tuhan, dia punya Tuhan, Ya, Yesus. anak, suami maupun Tuhan, saudara maupun Tuhan, Bapak dia sendiri ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang dia butuhkan Tuhan. Ya, Yesus. Oh, permasalahan apapun ya Tuhan. Oh, biarlah dia hanya satu-satunya mengandalkan Engkau. Bahwa dia tahu bahwa Engkau lah juru selamat dan penolong satu-satunya, tidak ada yang Amin. lain ya Bapak. Dalam nama Kolong langit pun selain Engkau yang dimuliakan, selain Engkau yang disembah, selain Engkau yang dipuji ya Tuhan. Biarlah ada kuasa-kuasa kegelapan, ada roh-roh jahat yang menghinggapi dia Tuhan. Engkau halaukan, Engkau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Hancurkan dengan darah-Mu, lalukan Bapak, supaya dia mendapat Tuhan kasih setia-Mu saja ya Tuhan. Roh Kudus, biarlah Engkau menolong Tuhan Ibu Esti ini ya Tuhan. Ya, Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau lawat dia, juga Engkau memberkati dia dalam Amin, rumah dalam nama tangganya. Yesus. Apa yang ada rasa sakit Tuhan, Engkau sudah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan berdoa buat Ibu Marta ya Bapak. Kami serahkan dalam tangan-Mu, Ibu Meliawati, Ya, Yesus. Pak Aldo, Tuhan Ya, juga Tuhan, Pak Mikel, juga Ya, Yesus. Pak Lukas ya Bapak, juga Tuhan, Saudara Yohan, Jim, Ya, juga Yesus. Cindy. Oh Tuhan, kami serahkan Tuhan dalam tangan-Mu satu persatu ini ya Tuhan. Tutup bungkus dengan darah-Mu ya Bapak. Apa yang dikerjakan buatlah dia berhasil Ya, di Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Engkau tidak ada barang yang tidak mungkin ya Bapak. Tuhan, keluar masuknya ya Tuhan. Engkau yang menjagai, menyertai, melindungi ya Tuhan. Oh Tuhan, apa yang dikerjakan buatlah dia berhasil Ya, dan Yesus. sukses dalam nama Tuhan Yesus. Ada sakit penyakit Engkau hancurkan, Kau patahkan di dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Darah Yesus. Tuhan Yesus, hancurkan semuanya itu sakit penyakit. Dan Jesus. bilur-bilur-Mu membawa kesembuhan. Ada Amin. kuasa-kuasa kejahatan Kau halaukan, Kau lalukan ya Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat Jesus. Tuhan, oh memegang Tuhan sedikit pun Tuhan badannya ya Tuhan. Karena kasih setiamu, kasih karuniamu Tuhan, yang selalu melingkupi di dalam hidupnya ya Bapak. Roh Oh, dalam Kudus nama tolong, Yesus. tolong satu persatu Tuhan. Jamah Tuhan, supaya Tuhan dia menjadi alat-alat-Mu, menjadi anak-anak-Mu yang berguna, dan Yesus. berlayak dan berkenan Amin, di dalam nama hadapan-Mu Yesus. Tuhan, dan takut akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu, tutup bungkus dengan dalam darah-Mu ya Bapak, satu persatu. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, Ya, Pak, Yesus. juga buat Bu Hesti ya Tuhan. Ya, Yesus. Juga berdoa Tuhan, Bu Hesti ini ya Tuhan, apa yang dikerjakan buatlah dia berhasil. Dalam Oh nama Tuhan, Yesus. dia mengerjakan ya Tuhan solar maupun Ya, batu bara maupun sendal terapi ya Bapak.
Kami percaya Tuhan, Engkau ya Tuhan Allah kami yang Ya Yesus. luar biasa Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi orang yang percaya dan berharap kepadamu. Engkau akan limpah-limpahkan. Oh Tuhan, berkat-berkat-Mu, rahmat-rahmat-Mu, bukakan tingkap-tingkap langit ya Tuhan. Apa yang dikerjakan buatlah dia berhasil Tuhan Oh, dimanapun Tuhan, dia dalam nama berada. Yesus. Engkau yang menyertai, Engkau yang melingkupi, melindungi, tutup bungkus dengan darah-Mu. Anak cucu mantunya juga Bu Yeti Tuhan. Ya Engkau Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, tutup Oh bungkus Yesus. dengan darah-Mu. Jamah Tuhan, lawat satu Dalam persatu nama anak Yesus. cucu dan mantunya. Tutup bungkus ya dengan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan di dalam tangan Engkau. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang melawat dan kuasa-Mu selalu melingkupinya di dalam nama Tuhan Yesus. Juga kami berdoa buat Ibu Paulina, Ya juga Yesus. buat Ibu Ince. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu juga. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan buat Ibu Rosalin dan Pak Bluri ya Bapak. Oh Tuhan, juga Bu Indriani dan Tuhan Bu Eka, juga Bu Ya Nini Yesus. Ya Yesus. atau Bu Jaju ya Tuhan. Oh Tuhan, juga Cik Nyo yang di Nganjuk, juga Ya Bu Yesus. Lina, Amin. juga Pak Angki, juga Ya Yesus. Pastor Cornelius, Ya juga Yesus. Bu Nina, juga Amin. Pak Lukas ya Tuhan Ya juga. Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat Pak Sianto ya Bapak, juga Bu Yuni, Ya juga Yesus. Tuhan mamanya Bu Yuni ya Bapak yang sakit. Tuhan, tolong tumpangkan tangan-Mu yang berlobang dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur-Mu membawa kesembuhan. Segala sakit penyakit Kau hancurkan, Kau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Juga kami berdoa juga Tuhan buat Ibu Joyce ya Tuhan. Ya Juga Yesus. Pak Darmawan atau Tuhan Amin. istrinya Hana Nova. Ya Yang Yesus. mana Tuhan sampai detik ini Tuhan. Kami mohon, kami ingin mendengar Tuhan. Tuhan, bukan hamba menguji Engkau ya Ya Tuhan. Yesus. Tapi hamba minta belas kasihan-Mu, Mari Tuhan. minta Amin. pertolongan-Mu ya Tuhan. Tuhan, tumpahkanlah tangan di rahimnya, Mari bukakanlah Tuhan, dalam rahimnya nama di Yesus. dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus. Yesus. Supaya ada Oh, Tuhan. Tuhan, apa yang diidam-idamkan Tuhan, buah hati ya Tuhan, supaya Tuhan muncul Tuhan, supaya dia Tuhan juga bersorak-sorai dan memuliakan Haleluya. nama-Mu, hanya nama-Mu dipermuliakan ya Bapak. Juga Engkau memberkati Tuhan, apa yang dikerjakan oleh Oh, Pak Yesus. Darmawan ya Tuhan, juga Bu Hana Nova ya Bapak, supaya Engkau memberkatilah Tuhan Amin. rumah Dalam nama tangganya di Yesus. dalam nama Tuhan Yesus Engkau pulihkan. Juga kami juga berdoa ya Tuhan buat Bu Christine, Ya juga Yesus. buat Bu Pak Ardo Ya Riyadi, Yesus. Pak Aryadi juga Mari Tuhan Tuhan. kami Amin. serahkan Dalam nama Yesus. semuanya dalam tangan-Mu, Bu Marta, Bu Christine, semuanya Ya Tuhan. Yesus. Oh, tidak ada yang terkecuali ya Tuhan. Amin. Dalam Oh nama Yesus. Tuhan, pada siang hari ini Tuhan, kuasa-Mu Kau lawat satu persatu Dalam rumah nama Yesus. tangganya ya Tuhan. Kami bawa Tuhan ke hadirat Engkau. Sakit penyakit Tuhan yang diderita Tuhan juga Ya mantu, Yesus. anak Tuhan Ya maupun Tuhan. besannya juga Dalam Mak nama Leti, Yesus. juga Ya Bu Indriani. Kami percaya Engkau sudah Yesus. sembuhkan di dalam Amin. nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit yang Kau hancurkan, Kau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Darah-Mu menghancurkan segala sakit penyakit itu Ya Tuhan. Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan bilu-bilu rumah kesembuhan. Hanya nama-Mu yang dipermuliakan ya Bapak. Ya Tuhan yang Yesus. memerlukan Engkau tumpangkanlah tangan-Mu. Dan semua kami serahkan di dalam tangan-Mu rumah tangga anak-Mu satu Ya persatu ya Yesus. Tuhan. Tutup bungkus dengan darah-Mu. Apapun yang diperlukan Tuhan dalam rumah tangganya. Pulihkan dalam segala Mari keekonominya Tuhan. ya Dalam nama Tuhan. Apa yang Yesus. dikerjakan buatlah dia berhasil dan sukses. Kami Amin. percaya, Dalam nama kami Yesus. yakin Tuhan. Oh Tuhan, kami sangat-sangat percaya Tuhan, mujizat-Mu masih ada siang hari Amin. ini. Dalam nama Oh Yesus. Tuhan, kami percaya ya Bapak. Engkau Allah kami yang heran, yang penuh cinta, penuh Dalam nama kasih ya Yesus. Tuhan. Amin. Amin. Dalam Tuhan, nama hamba mohon pertolongan-Mu Tuhan. Biarlah ada Tuhan satu mujizat yang dalam nama besar Tuhan di Yesus. dalam Mari gereja Tuhan. CLCC ini Amin. ya Tuhan. Terjadi dalam nama Kami Yesus. percaya
Biarlah terjadi dalam gereja nama Yesus. CLCC dipenuhi dengan jiwa-jiwa Oh, ya Tuhan. terjadi dalam nama Kami Yesus. percaya berkembang Tuhan ke kanan dan ke Terjadi dalam kiri. nama Yesus. Kami percaya di dalam nama Tuhan I Yesus. Juga receive. pastor-pastor Tuhan, pendeta-pendeta Oh, di I seluruh receive. Tuhan, 7 benua ini Tuhan. Indonesia yang pertama Tuhan, Ya, dimanapun Engkau hadirkan, Engkau adakan Ya Yesus. Tuhan, pada pendeta-pendeta pelayan-pelayan-Mu Ya, ya Yesus. Tuhan, yang di pelosok-pelosok daerah, di desa-desa Ya Tuhan. Yesus. Oh Tuhan, Engkau mengasihani dia. Amin dalam nama Cukupkan Yesus. Tuhan apa yang dibuat Tuhan, apa yang dia mengalami kekurangan, tidak mungkin kekurangan Tuhan. Engkau mencukupkan Tuhan, Dalam nama Yesus. anak-anaknya, sekolahnya, semua Tuhan. Oh Tuhan, cukupkan sandang pangan Tuhan juga Tuhan Kau berikan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, juga ada pendeta-pendeta Tuhan. Ya Yesus. Oh Tuhan, yang dianiaya Tuhan. Oh Tuhan, tolong Tuhan, jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu yang berlobang ya Tuhan. Jamah Tuhan. Jamah dalam Tolong nama Tuhan, keluarganya, tolong Bapak. Oh Yesus, semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Bapak, karena kedatangan-Mu tidak akan Yesus. lama lagi. Oh Tuhan, biarlah kami selalu menghampiri Engkau. Biarlah Tuhan menjadi kekuatan firman-Mu itu Tuhan. Karena firman-Mu itu ya dan amin. Ya, amin. Kami percaya tidak ada lagi ya Tuhan, selain Engkau yang kami sembah dan kami muliakan, kami puji ya Tuhan. Tidak ada yang lain di kolong langit pun Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya Allah kami yang Ya, hidup. Yesus. Engkaulah satu-satunya penolong kami ya Tuhan. Engkaulah benteng hidup kami. Oh Tuhan, Engkaulah perlindungan kami ya Bapa. Oh Tuhan, biarlah kami Ya, tidak Yesus. sejauh dengan Engkau, biarpun Tuhan apapun itu kami tidak akan sejauh doa, karena Ya. doa itu penuh kuasa. Oh Amin. Tuhan, dan kami berdoa ini ya Tuhan, untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, yang mengalami Tuhan penderitaan dan kesengsaraan. Apapun yang dibutuhkan, buatlah dia Tuhan berhasil Tuhan. Apapun yang dia derita Tuhan, Engkau yang selalu Tuhan menolong anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun anak-Mu berada. Kami yakin dan percaya mujizat-Mu masih ada ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang kami Tuhan berbuat. Kami ini hanya manusia biasa. Kami ini Tuhan hanya tanpa Engkau Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami ini Tuhan, kami berjalan Tuhan tanpa Engkau Tuhan. Kami pasti Tuhan akan tersandung ya Tuhan. Tapi tangan-Mu ya Tuhan, bersama Engkau kami aman. Tangan-Mu itu menopang kami Tuhan. Tangan-Mu mengangkat kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, iman sebiji sesawi dapat memindahkan apapun itu Tuhan, kesusahan, kesukaran apapun. Itu kami percaya Tuhan, kami sangat amat percaya Tuhan. Karena kuasa-Mu ya Tuhan, bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami percaya itu ya Tuhan. Biarlah kami selalu Tuhan berdoa dan menyembah Engkau ya Tuhan. Apapun itu Tuhan, biarpun kami di rumah maupun kami dalam perjalanan Tuhan, kami tidak akan Tuhan lupa akan kebaikan-kebaikan-Mu ya Tuhan. Karena Engkaulah Allah kami yang akan menyelamatkan kami. Engkaulah Yehova Jireh, Yehova Rafa, Yehova Nisi. Engkaulah panji keselamatan kami ya Bapa. Karena kami Tuhan, Engkau buka-bukakanlah kami ya Tuhan dengan pintu-pintu berkat-Mu itu Tuhan. Apapun segala kebutuhan anak-Mu ini juga anak-anak kami ya Tuhan. Engkau bukakan ya Tuhan pintu-pintu berkat-Mu ya, bukakan tingkap-tingkap langit ya Bapak. Kami percaya Engkau yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan semuanya satu persatu ini hanya di dalam tangan-Mu. Dan kami serahkan juga keluarga anak kami ya Tuhan satu persatu Tuhan di dalam tangan-Mu. Juga cucu-cucu kami, mantu kami berserahkan roh jiwa tubuhnya dalam tangan-Mu. Tutup bungkus dengan darah-Mu. Juga kami serahkan roh jiwa tubuh kami dalam tangan-Mu. Juga kami serahkan Pastor John, Bu Sinta di dalam tangan-Mu. Tutup bungkus dengan darah-Mu Bapak.
juga Bu Desi ya Tuhan. Ya Yesus. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Segala Haleluya. sakit penyakitnya Engkau juga hancurkan, Kau patahkan Amin, dengan dalam nama darah-Mu, Yesus. bilu-bilu membawa kesembuhan. Tuhan, Engkau sediakan semua segala kebutuhannya, keperluannya, juga buat Pastor John, buat Amin, dalam nama Bu Yesus. Sinta. Tuhan, kalau ada rasa Tuhan takut dan khawatir, Ya kami Yesus. percaya hamba-Mu ini Tuhan melayani Engkau akan Amin, dalam nama memperhitungkan Yesus. segala jeripayanya Bapak. Engkau Amin. akan memberkati berlimpah-limpah Tuhan pada Pastor John ya Tuhan, Ya Yesus. yang tidak Tuhan terhingga ya Tuhan, apa yang tidak dilihat mata, Ya apa yang Yesus. tidak pernah didengar oleh telinga, semua ya Tuhan Engkau akan menyediakan Tuhan untuk Amin, kami ya dalam nama Tuhan, karena Engkau Allah kami yang penuh kasih, penuh cinta, penuh heran. Kami percaya Tuhan semua Engkau sediakan anak-anak-Mu Haleluya. ini ya Tuhan. Dan Tuhan tidak ada waktu yang terhilang maupun Ya Yesus. merugikan ya Tuhan kami datang siang ini. Karena apa Tuhan? Karena kami percaya Tuhan, kuasa-Mu melawat kami siang hari ini ya Tuhan. Tidak dapat Tuhan dibeli dengan harga yang begitu Tuhan dunia tawarkan buat kami. Karena Tuhan, kami percaya Tuhan, hanya satu-satunya Tuhan lawatan-Mu yang kami Ya perlukan. Yesus. Hanya satu-satunya Roh Kudus yang kami perlukan Amin, di dalam dalam nama hidup Yesus. kami, supaya kami kuat berjalan di dalam dunia yang penuh dengan banyak duri-duri melanda, banyak kegelapan Tuhan. Tapi dengan kuat kuasa-Mu kami dapat melaluinya. Yesus. Kami percaya Bapak, Engkau mengasihi anak-anak-Mu ini ya Bapak. Karena anak-anak-Mu setia dan iring kepada Engkau, melekat kepada Haleluya. Engkau Tuhan. Kami selalu berjalan bersama-sama Engkau. Kami berdoa pada jam siang hari ini hanya di dalam nama satu nama yang ajaib dan nama yang penuh kuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ong untuk doa yang sangat indah ya siang ini. Nanti Terima kita akan kasih. juga berdoa juga untuk mamanya Aldo ya. Aldo, halo. Kita ingin tahu gimana perkembangan mamanya. Iya, siang Mbak. Sudah di Siang. rumah Pak 2 hari lalu. Oh, mama sudah pulang ke rumah. Sudah. Puji Tuhan ya. Ya, puji Mamanya Tuhan, Pak. namanya siapa? Ibu Luciawati. Ibu Tanu Luciawati Wirjo. ya. Ya, puji Tuhan ya. Tanu Wirjo. Puji Tuhan, Tuhan sudah menolong Ibu Iya, Pak. Aldo ya. Mamanya sudah dari yang di rumah sakit RKSAID ya. Mitra keluarga ya. Kita keluarga satelit, Pak. Oke, mitra keluarga satelit. Puji Tuhan, kita ucap syukur Tuhan sudah sembuhkan mamanya ya. Dan Ya. siang ini kita percaya juga Tuhan akan menolong semua yang lain pada siang hari ini. Oke. Amin. Oke ya, tetap semangat Aldo ya. Aldo di rumah Ya, sama Pak. mama apa ini di tempat lain? Di rumah, Pak. Ini sebelahnya Mama sekarang. Oke, boleh lihat mama, kita boleh mengenal ya. Puji Tuhan. Ya, shalom Aldo. Ini Ya, Pak. ya, puji Tuhan ya. Oh, ini Ibu Luciawati, puji Tuhan ya, sudah pulang untuk pemulihan. Shalom Bu Luciawati. Iya, Doa Pak. kami menyertai ya, tetap semangat. Hati yang gembira adalah obat ya. Amin. Oke, amin. Semangat ya Aldo. Tolong perdengarkan firman Tuhan buat Mama ya setiap hari. Iya, Jadi Pak. lewat Zoom ini Mama bisa dengar firman Tuhan juga ya. Oke. Iya, Pak. Baik, Ibu Esti akan berdoa sebelum firman Tuhan disampaikan. Nanti Pak Lukas akan berdoa setelah firman Tuhan. Lalu Ibu Weli Hukum pun. Bu Weli, shalom Bu Weli. Bu Weli apa ada di sana? Ada Bapak. Oke, nanti Bu Weli hari ini berbagi ya, akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semua. Ya, silakan nanti setelah itu nanti Cipung akan berdoa ya untuk tutup kita. Oke. Baik, kita akan berdoa dulu untuk firman Tuhan disampaikan. Ibu Pujiastuti akan berdoa ya. Terima kasih Bapak. Ya. Baik, kami bersyukur dan terima kasih Bapak karena pada siang hari ini Engkau memberi kesempatan kami Bapak untuk beribadah. Kami telah mendengarkan banyak doa-doa yang sangat luar biasa Tuhan. Amin. Doa-doa Ibu Kim Tuhan dan juga kesaksian dari Bapak Pendeta Tuhan, kesaksian yang sungguh memotivasi kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, supaya kami layak menghadap Engkau Bapa. Ya Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan,
Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami hikmat dan pemahaman ya Tuhan, supaya kami bisa mengerti atas firman-Mu. Buka hati kami, Tuhan. Kami dapat menerima firman-Mu dan jadikan firman-Mu ini terang bagi langkah-langkah kami, Tuhan. Tuhan Yesus, kami Tuhan, supaya kami bisa melakukan firman-Mu, Tuhan. Bukan hanya mendengar, Tuhan. Bapak yang membawakan firman Tuhan, Bapak Pendeta John, Ya, tutup Yesus. dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Berkati Bapak John, agar apa yang keluar dari mulut bibirnya Tuhan, penuh kuasa dan Amin. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Esti, ya, Ibu Puji Astuti Esti. Puji Tuhan ya untuk doa yang sangat indah. Baik saudara-saudara, sebelum nanti kita akan berpisah, kita akan dengar firman Tuhan dulu ya. Sebagai pesan Tuhan buat kita semua. Haleluya. Dan Ibu Weli Hukubun akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan yang ini buat kita semua. Dan siang ini saya akan bicara tentang doa menggerakkan mujizat ya. Mujizat itu bisa digerakkan dengan doa-doa orang percaya. Amin ya. Oke, kita akan lihat dulu siang hari ini sebuah tema yang saya angkat yaitu doa menggerakkan mujizat Tuhan. Bilang, saya butuh mujizat Tuhan. Amin. Saya butuh mujizat Tuhan. Amin. Mari Haleluya. kita lihat. Amin. Amin ya. Kita akan lihat nats Alkitab kita Markus 11 ayat 24. Baik, terima kasih Bapak Pendeta untuk waktunya. Firman Tuhan di siang hari ini bertemakan doa menggerakkan mujizat Tuhan. Nats pembimbing kita dari Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Amin. Karena itu aku berkata kepadamu, Yesus bilang kepada para pendengarnya, para murid-muridnya, aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta. Apa yang kau minta hari ini? Minta untuk disembuhkan, minta ditolong Tuhan, minta dipulihkan, diberkati, minta disertai Tuhan, minta dibuat Tuhan berhasil, dan segala macam. Tidak salah. Nah, asal engkau punya iman itu ya, di dalam doa akan menggerakkan mujizat Tuhan ya. Oke. Dan hari ini kita akan lihat saudaraku ya, mujizat itu bisa digerakkan oleh doa. Yang pertama itu, saudaraku, kenapa? Karena ada iman yang kuat. Nah, kita lihat apa maksud iman yang kuat. Ya, silakan Bu Weli. Baik, iman yang kuat dari Markus 11 ayat 24 mengajarkan bahwa iman yang kuat adalah kunci dalam doa. Percaya dengan sepenuh hati bahwa apa yang kita minta telah diterima, bahkan sebelum kita melihat hasilnya, adalah esensi dari iman yang benar. Amin. Nah, iman yang benar itu karena engkau mendengar firman, imanmu bertumbuh. Dan itu yang membuat saudaraku memiliki iman yang kuat ya. Saudara, jangan biarkan imanmu lemah. Cara supaya imanmu bisa kuat adalah setiap hari engkau mendengar firman Tuhan ya. Itu kunci yang pertama. Kunci yang kedua, saudaraku, doa menggerakkan mujizat. Itu karena apa, saudaraku? Yang kedua selain iman yang kuat, itu karena doa dengan keyakinan ya. Hatinya yakin. Nah, kita akan lihat ini. Ada penjelasan di bawah itu ya. Doa dengan keyakinan dari ayat di atas menjelaskan bahwa dalam ayat ini Yesus menekankan pentingnya berdoa dengan keyakinan penuh bahwa doa kita akan dikabulkan. Keyakinan ini bukan hanya harapan, tetapi keyakinan yang teguh dalam janji-janji Tuhan. Amin. Amin. Engkau punya keyakinan pada janji Tuhan itu yang membuat doa-doamu itu bisa menggerakkan mujizat Tuhan ya. Jadi tanpa engkau punya keyakinan akan janji Tuhan, maka itu tidak akan pernah bisa menggerakkan mujizat Tuhan ya. Karena Tuhan punya janji itu yang kita pegang,
Janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau Tuhan berjanji engkau disembuhkan, engkau pasti disembuhkan. Ya, kalau Tuhan berjanji engkau dipulihkan, engkau pasti dipulihkan. Kalau Tuhan berjanji engkau diberkati, engkau pasti diberkati. Persoalannya kita mau pegang nggak janji Tuhan? Kita mau yakin nggak janji Tuhan? Ya, jadi doa dengan keyakinan pada apa janji Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan, dia pasti genapi janjinya. Ya, Tuhan tidak sama dengan manusia. Manusia berjanji, dia bisa lupa janji, bahkan ingkar janji. Tapi kalau Tuhan berjanji menolong engkau, engkau pasti ditolong Tuhan. Amin ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, doa menggerakkan mujizat itu kenapa? Karena percaya pada kedaulatan Tuhan ya. Nah, kita lihat apa maksudnya percaya pada kedaulatan Tuhan. Yang ketiga, percaya pada kedaulatan Tuhan, percaya bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doa sesuai dengan kehendak dan rencananya. Ini berarti kita harus percaya pada kebijaksanaan dan waktu Tuhan dalam menjawab doa-doa kita. Amin. Amin. Jadi kita nggak bisa paksa Tuhan ya. Tuhan punya waktu-waktu untuk menyembuhkan, menolong kita. Ada yang ditolong Tuhan hari ini, ada yang disembuhkan Tuhan hari ini. Ada yang mendapatkan besok, ada yang mendapatkan minggu depan, ada yang mendapatkan bulan depan. Nah, semua indah pada waktunya. Jadi percaya pada kedaulatan Tuhan. Karena Tuhan tahu waktu yang terbaik bagi kita sekalian. Dan Alkitab berkata Tuhan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, ada waktu memang engkau menangis, tapi ada waktunya Tuhan buat engkau tertawa. Ada waktu engkau rugi, tapi ada waktunya Tuhan buat engkau mengalami keberuntungan. Ada waktu engkau dikhianati, tapi ada waktunya engkau disayangi. Ada waktu engkau ditinggalkan, tapi ada waktu engkau dicari. Ada waktu engkau direndahkan, dihina, tapi ada waktu di mana Tuhan akan memuliakan saudara dan saya. Ya, ada waktu engkau sakit, tapi ada waktu engkau sembuh. Ada waktu engkau kekurangan, tapi ada waktu di mana Tuhan memberkati engkau dengan limpahnya. Ya, saudaraku, ada waktu engkau gagal, tapi ada waktunya engkau berhasil. Ada waktu engkau jatuh, tapi ada waktu engkau bangkit dalam kuasa yang besar. Ya, saudaraku. Jadi segala sesuatu itu pada kedaulatan Tuhan. Jadi percaya pada kedaulatan Tuhan. Yang jelas Tuhan tidak pernah tinggalkan kita semua. Ya, amin ya. Nah, mari kita lihat apa hasilnya. Manfaat sebagai hasilnya berdasarkan Markus pasal 11 ayat 24. Yang pertama ada peningkatan iman. Ya, kita lihat ini. Ya, silakan Bu Weli. Ya. Manfaat sebagai hasilnya berdasarkan Markus 11 ayat 24. Maka ada satu peningkatan iman. Melakukan doa dengan iman yang kuat akan memperkuat iman kita. Ketika kita melihat doa-doa kita dijawab, bahkan dalam cara yang tak terduga, iman kita akan bertumbuh dan semakin teguh dalam Tuhan. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu dengarkan aja kesaksian orang-orang yang disembuhkan Tuhan di dalam ibadah doa mujizat ini ya. Sampai tadi kita dengarkan mamanya Aldo sudah Tuhan tolong dan dia pulang ke rumah untuk istirahat ya. Dan masih banyak lagi yang Tuhan lakukan. Tadi saudara sudah dengarkan kesaksian saya. Musibah yang saya alami yang dokter sudah angkat tangan nggak ada harapan hidup, ternyata saya masih hidup hari ini. Anugerah Tuhan ya. Amin. Jadi membuat iman kita makin meningkat, ada peningkatan iman ya. Makanya jangan jauh dari Tuhan supaya saudara punya peningkatan iman makin bertambah. Tapi kalau saudara jauh dari Tuhan, iman saudara tuh makin merosot, makin berkurang ya, dan mujizat tidak akan pernah bisa digerakkan. Semakin imanmu bertumbuh, semakin mudah engkau menggerakkan mujizat Tuhan. Amin ya. Mari kita lihat yang kedua, ada kedamaian dan ketenangan di hati. Amin ya. Kita lihat maksudnya apa ini. 2. Kedamaian dan ketenangan hati. Berdoa dengan keyakinan penuh membawa kedamaian dan ketenangan hati. Ketika kita menyerahkan permintaan kita kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa Dia akan menjawab, kita dapat melepaskan kekhawatiran dan menemukan kedamaian dalam pengetahuan bahwa Tuhan memegang kendali. Amin. Amin. Jadi engkau tidak jadi stres, tidak jadi depresi, tidak bingung lagi. Karena Tuhan pegang kendali ya. Ada kedamaian dan ketenangan di hati. Hanya dekat Allah saja engkau dan saya bisa tenang. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita tidak akan bisa mendapatkan kedamaian dan ketenangan di hati. Ya, kapan kita bisa dapat kedamaian dan ketenangan di hati? Saat kita dekat dengan Tuhan ya. Maka doa dengan iman, keyakinan penuh itu penting. Lalu yang ketiga yang terakhir,
ada pengalaman akan mujizat ya. Saudara punya pengalaman akan mujizat itu engkau alami, bukan cuma engkau mendengar kesaksian orang lain, tapi engkau juga sendiri mengalami. Kita lihat ya, maksudnya apa? 3. Pengalaman akan mujizat. Dengan percaya kepada kedaulatan Tuhan dan berdoa dengan iman, kita akan mengalami mujizat dalam hidup kita. Ini tidak hanya mencakup jawaban langsung atas doa-doa kita, tetapi juga mujizat-mujizat dalam bentuk perubahan hati, penyembuhan dan berkat yang tak terduga sesuai dengan kehendak Tuhan. Melalui Markus 11 ayat 24 kita diajarkan bahwa doa yang penuh iman dan keyakinan dapat menggerakkan mujizat Tuhan, membawa kedamaian, meningkatkan iman, dan membuka pintu bagi pengalaman akan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Akhirnya saudara saya menjadi saksi dari mujizat Tuhan itu ya. Jadi engkau bisa menceritakan pengalaman mujizat Tuhan yang kau alami. Dulu aku sakit, sekarang aku sembuh. Dulu aku jatuh, sekarang aku bangkit. Dulu aku dalam keadaan susah dan sedih, sekarang aku dalam keadaan terhibur. Dulu aku bangkrut, sekarang aku dipulihkan Tuhan. Dulu aku dalam keadaan yang tidak baik, tapi sekarang aku dalam keadaan yang sudah dipulihkan ya. Diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Tuhan berkati kita semua untuk firman Tuhan siang ini, dan Pak Lukas akan berdoa buat firman yang sudah kita dengar di siang ini. Terima kasih Bu Weli sudah membantu memperdengarkan ayat firman siang ini. Sama-sama Pak Pendeta, makasih. Amin. Ya. Buat saya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Di siang hari yang indah ini kami boleh menerima berkat firman-Mu, Ya, mengajarkan Yesus. kepada kita sebagai anak-anak-Mu untuk tetap selalu untuk berdoa dan berdoa di dalam kehidupan kami. Setiap hari Tuhan, untuk bisa dapat menggerakkan mujizat Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami harus mempunyai iman yang kuat, percaya di dalam hidup kita. Kita mempunyai iman yang kuat ya Tuhan. Dan bahkan kami dekat terus untuk selalu berdoa yakin dan percaya bahwa mujizat Tuhan masih ada di dalam tengah-tengah kehidupan kita ya Tuhan. Bahwa kami percaya Tuhan bahwa semua mujizat Tuhan itu adalah kedaulatan Tuhan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkaryalah Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kami pada siang hari ini Tuhan. Jamah kami Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi kami. Kami percaya Tuhan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Kristus, di dalam nama Tuhan Kristus, di dalam nama Tuhan Kristus. Terima kasih Bapa, kasih Tuhan, Roh Kudus terus bekerja berkarya di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya melalui doa-doa setiap anak-anak-Mu Kau dengar dan Kau sudah menjawabnya ya Tuhan di siang hari yang indah ini. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ucapan syukur kami buat firman-Mu yang Kau taburkan buat kami pada siang hari ini. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu Pastor Joseph Bonan begitu setia memberkati kami melalui firman-Mu yang Kau taburkan pada siang hari ini buat kami. Engkau berikan kesehatan, kekuatan, semangat terus, roh yang menyala-nyala di dalam kehidupan Pastor Joseph Bonan ya Tuhan, untuk tetap setia melayani kami sebagai jemaat-Nya dan memberikan ajar-ajar firman-Mu yang baru, agar kami semua jemaat-jemaat gereja CSCC bertumbuh berbuah di dalam keimanan kami. Berkati istri anak-anaknya, berkati keluarga besarnya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah kekal Kau sampai selama-lamanya. Ini doa kami, ucapan syukur kami kepadamu buat firman-Mu yang Kau berikan kepada kami pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita akan berpisah, oke, Cifung, mau ini dulu kesaksian atau singkat saja. Cifung ingin mengatakan sesuatu siang ini untuk menguatkan kita semua. Apa yang Cifung alami? Cifung mengalami banyak keajaiban Tuhan ya. Sebelum kita berpisah, Cifung akan menguatkan kita dulu. Makasih Pak Pendeta John. Ini dengar ya Pendeta? Dengar, sip. Ya, ini pakai anunya cucu. Ya, pakai apa cucu tadi sudah datang. Puji Tuhan, selamat sore semuanya. Saya menyaksikan cinta Tuhan yang tadi pagi saya ngalami.
Saya tadi kan ngobrol sama Pak Michael. Michael ini belum mengenal Tuhan. Si Linda pacarnya tuh ngebel saya. Saya pikir kok tumben nggak pernah ngebel. Saya bilang, Cibung, saya mau tanya. Linda tadi ngebel saya tak? Iya. Dia tanya mengenai Michael. Ini gimana Cibung? Itu patung-patung ada di situ, semuanya Pak dia TV bisa nyala sendiri dan sebagainya. Nah, saya bilang Belinda gini, Lin, kan sudah tak kasih tahu pacarmu Michael ini. Setiap kali saya bicara mengenai Tuhan, dia bilang katanya begini nenek moyang dan sebagainya. Dia nggak percaya. Sekarang begini, tergantung Tuhan Yesus. Aku bilang. Nah, dia bilang, Michael bilang, Cipung, saya ini doakan aja dulu ke Tuhan Yesus, katanya dia. Jawab. Saya itu kaget, saya bilang, Michael, Tuhan Yesus itu sudah memilih kita. Kamu tinggal percaya enggak? Kita ini diberikan satu pemilihan, mau apa enggak gitu aja. Kalau kamu enggak mau, ya enggak bisa. Tuhan Yesus bekerja. Tuhan Yesus itu sudah mengetuk pintu hatimu. Saya bilang gitu. Nah, kamu tinggal pilih. Dia bilang apa? Ya, sekarang mengetuk pintu hati saya. Mestinya saya panggil dong ke Tuhan Yesus itu. Bicara soal begitu saya ngomong langsung begini, Mac, kamu kan sudah bilang yang di Surabaya, kamu disuruh ke gereja, pacarmu udah ke gereja, kamu enggak. Ternyata Pak Pendeta dia ngomong macam-macam. Setelah itu saya bilang, tapi saya itu enggak enak. Saya bilang untung saya langsung baca ayatnya Tuhan. Dia itu punya ilmu Pak Pendeta. Nah, jadi patungnya itu hidup. Kalau malam bisa jalan-jalan. Nemui dia, si Linda cerita itu di mana ya Cipung, patungnya kok bisa jalan-jalan nemui Michael. Saya bilang turun iblis, saya bilang dalam namis, saya lupa nggak tutup bungkus kan Pak Minta John. Saya bilang Tuhan ini ada apa? Setelah saya dikasih tahu Tuhan baca ayat itu, saya selesai cek Cipung ya, dia bisa balas Pak Minta. Dia ngomong siapa Pak bisa ngelawan saya. Nah, tadi Pak Minta doakan saya, siapapun nggak bisa ngelawan saya. Begitu, suruh hadap saya. Ayo kalau bisa menelanjangi saya, gitu Pak Minta John. Saya bilang, terus saya gini, Mac, satu kali kalau kamu sudah ini, saya kenalkan sama nanti benda saya ya. Iyalah Cipung, sekarang saya masih sibuk. Saya kenalkan, siapa yang tidak bisa nebak kamu? Saya bilang gitu, iblis itu sudah dikalahkan di kata Yesus. Tapi saya itu tidak enak apa ngomong sama dia. Karena dia itu patungnya hidup Pak Pendeta. Itu Linda ngomong, kalau malam-malam itu jangan tetel TV sendiri, bisa matiin. Aku kaget itu, soal apa tidak tahu ya Pak Pendeta. Nanti doakan aja, terus dia itu nantang begini. Cipung, antarkan saya yang bisa melihat saya. Oh, jadi dia itu punya benda yang dipakai itu katanya si pacarnya ini gede Pak, dimasukin ke dalam ininya, tubuhnya itu. Jadi seperti kunci nggak tahu kunci apa, kunci dari sana. Dia itu begitu anunya sama nenek moyang itu ya, penyembah berhala itu. Saya tuh kaget pagi-pagi. Kok telepon saya, kok tumben ini pacar telepon saya, Linda itu udah lama, udah berbulan-bulan nggak pernah telepon saya. Kok telepon, ada apa Linda? Itu Cipung. Untung Pak Pendeta, saya tadi pegangan. Saya kan nggak siap doa ya Pak Pendeta ya. Saya cuma ini aja, saya belum siap doa apa sekali. Terus saya cuma baca firman, saya nggak enak, saya cepat baca firman Tuhan, dahsyat Pak Pendeta. Setelah saya baca firman, itu saya dikasih Tuhan kekuatan lagi. Saya baca firman waktu Tuhan Yesus menyembuhkan mertua Petrus, saya baca Tuhan ini untuk saya bisa lega. Asalnya tuh saya nggak merenak, nggak enak ya. Nah, dalam emangnya betul-betul ya Tuhan itu luar biasa ya, digenapi semua bahwa jadi Tuhan itu kamu jangan takut ya. Saya dikasih Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai kamu. Dan Nabi Muhammad saya ngomong sama Michael, siapa yang bisa menyelamatkan kamu? Kamu berbuat baik ya, saya akui. Apapun kamu tanukan ke kelenteng, semuanya kamu serahkan ke kelenteng. Tapi juru selamat kan kamu tidak punya. Nah, Cipung kan punya juru selamat. Siapa yang menyelamatkan kamu? Saya bilang gitu. Tambah marah Pak Pendeta. Nambah dia bilang, oh, sekarang gini Cipung kan sebagainya. Pak Pendeta doakan aja Michael ini supaya ditangkap sama Tuhan. Saya sudah lama kenal dia. Dia rupanya ada kepahitan sama pendampingnya karena dia tidak jadi. Sudah lama sekali, sudah 10 tahun. Jadi mungkin 10 tahun lebih. Jadi dia itu ya seperti itu Pak Pendeta. Saya bilang sama Linda, Lin ajakan ke gereja. Itu nggak mau Cipung. Itu hidup semua loh Cipung kalau malam. TV-nya itu bisa hidupi sendiri. Jadi ini pakai kuasa gelap. Tadi kita begitu. Terus dia bilang, Cipung aku turun dulu ya. Ya turun lah. Suatu kali kamu kalau sudah siap kamu tak temok no ya. Ya kamu ngomong sama dia. Kalau ngomong sama Cipung nggak ngerti. Aku bilang. Nah, sudah ngomong sama dia nanti suatu kali kamu harus ketemu sama Pak Pendeta saya. Jadi kamu bisa ngerti.
artinya hidupmu. Saya bilang gitu. Sekarang kamu mau kemana? Saya ada perlunya Cipung. Oke, saya tunggu ya. Saya bilang gitu. Ya Cipung, yang bisa lihat saya katanya. Gitu Pak Mendajon. Nah bisa lihat kamu, dek kamu didoakan, bukan nggak tahu ya. Aku bilang, kalau dia ada di sini kita ajak ya Pak Pendeta. Dia kan ada di Jakarta. Bagaimana cara ngejaknya Pak Pendeta? Nah, saya bilang, kalau kamu di dekat Surabaya sini ada persekutuannya, ayo, kamu enak didoakan itu Pak Pendeta itu, daripada kamu di situ, apa yang mendoakan kamu. Nah, puji Tuhan ya Pak Pendeta John, tadi itu sudah tinggal, katanya gini, kalau Tuhan Yesus itu berbicara, mesti saya sudah manggil Tuhan Yesus dong, bilang gitu Pak Pendeta. Saya bilang, ini orang luar biasa, maksudnya tuh otaknya tuh malik-malik gitu. Saya bilang, loh, Tuhan Yesus sanggup loh, jangan lagi kamu. Tak bilang gitu, itu kalau Tuhan Yesus suka sama jiwa itu ditatangi, kamu mau kayak Cipung gini, tapi kamu bayar harga. Oh, dia diem. Saya ini didatangi Tuhan Yesus malah saya sakit karena saya mursal. Nah, kamu kan mursal, tak bilang nantang Tuhan Yesus. Ya enggak apa-apa, nanti saya bilang kepada saya, kamu nanti didoakan. Setelah itu Tuhan Yesus datang ke kamu, maka kamu minta, oh Tuhan Yesus datang, Tuhan datanglah, aku ingin kenal gitu loh. Tak bilang gitu, kamu doanya begitu. Oh, seperti itu katanya. Masa Pak Pendeta? Mamanya itu mau ke gereja nggak boleh dia. Kemarin dulu itu berapa yang lalu cerita, Cipung mama saya larang ke gereja. Loh, saya kaget Pak Pendeta John. Dia ada apa? Kamu tidak kenal sama mamamu. Mamamu diajak adiknya yang di Surabaya ini ke gereja lah. Kamu kok begitu? Saya nggak kenal teleponnya Pak Pendeta. Kalau saya kenal telepon mamanya sudah saya telepon. Gitu loh. Saya nggak kenal. Yang kenal adiknya itu. Nah, terus adiknya itu saya tanya, ya begitulah Pak Pendeta John. Saya ini kenal orang-orang begitu tuh yang seperti ini ya, rusak gitu loh. Maksudnya tuh rusak karena belum kenal Tuhan ya. Makanya aku bilang, nah, untungnya loh Pak Pendeta John, saya tadi kok aduh Tuhan, kok rasa saya enggak, mungkin dia ngamuk ya Pak Pendeta, balas kan, dia balas kan ilmunya kan, terus gitu ke saya kroso, saya buka, Tuhan tidak engkau membentengi saya baca Yesaya 41:10, saya baca lagi di waktu Tuhan menyembuhkan Bu mertua Petrus, saya masukin ke saya tuh, saya rada tenang, saya enak, saya bilang Tuhan terima kasih ya. Saya sering kali memang banyak serangan-serangan ya Pak Pendeta, saya memberitakan firman Tuhan, saya akui. Tapi Tuhan tuh letakkan saya begini, jangan takut, gitu. Aku menyertai kamu. Itu sering kali diteguhkan sama saya. Saya pernah sakit itu jam 2 pagi tuh ya begitu. Mungkin saya habis melayani ya. Terus ada serangan itu, terus saya bilang Tuhan saya nggak kuat seperti ini. Saya bilang waktu saya ngomong saya nggak kuat, Tuhan bilang baca Mazmur. Saya dikatakan suruh baca Mazmur. Saya baca ayatnya juga dikasih sama Tuhan dan 5 menit saya sudah sembuh. Memang luar biasa ya Bapak Surgawi itu. Saya tadi sempat ini sama Michael marah besar sama saya karena saya bilang mamanya harus kenal Tuhan Yesus. Dia marah sama saya, tapi dia marahnya bukan dilihatin loh Pak Pendeta. Diam dia nggak ilmunya. Cipung coba lihat saya lihat nama Yesus, saya lihat wajahnya. Cipung buka WA-nya gitu kan. Katanya teman-teman dia tuh punya ilmu ya. Saya bilang Tuhan bentengi saya tadi lupa Pak Pendeta. Saya bilang, oh Tuhan Yesus dahsyat ya, memang akhir-akhir ini kita dikasih jiwa-jiwa yang seperti ini ya. Tapi saya tidak pernah mengenal lelah. Saya bilang Tuhan hidup saya di tanganmu ya. Engkau sudah sanggup menopang saya, dulu pernah sakit parah juga disembuhkan kok. Saya percaya hari ini juga Tuhan masih melindungi saya. Seringkali Tuhan ingatkan saya. Barusan ini tadi itu. Kan Michael kan ada ya Cipung. Apa itu? Michael tadi kan ikut toh ibadah. Enggak ikut, dia belum kenal Tuhan. Kalau Michaelnya. Oh, belum. Itu bukan yang Pak ada Michael di yang tadi ya. Yang ikut ya. Itu yang Pak Michael tadi itu Kak, sing kenal Tuhan. Ini Michael Jakarta. Oh iya. Waduh Kim, kamu kalau doakan ya. Kim. Itu doanya Kim luar biasa ya. Saya merasakan dia didoakan sama Kim ya. Michael ya Kim. Jadi dia tuh pokoknya ngelawan itu loh Kim. Maksudnya tuh intinya dia itu enggak boleh mamanya ini ke gereja. Sedangkan adiknya yang di sini tuh rindu mamanya itu Michael itu ke gereja. Saya enggak boleh Cipung. Saya larang. Loh emangnya kamu Tuhan? Saya bilang gitu. Kamu manusia sama dengan Cipung. Kamu berdosa, Cipung berdosa. Sama. Ada apa? Kamu melarang mamamu untuk diselamatkan. Dia marah sama saya. Dia bilang, tapi dia ngomongnya tuh enggak langsung cakap, enggak. Dia tuh diem. Coba bilang Linda pacarnya. Berani kok gitu loh. Nah, terus malam-malam Linda tuh bilang saya, Cipung, itu Michael punya ilmu apa ya? TV bisa nyala sendiri ini dan dia metalin besar Tuhan deh. Ternyata pagi tadi saya udah kena
ngobrol-ngobrol di telepon. Pak Betajon sama Om Gyokim dan semua teman sini doakan Michael ini supaya bisa mengenal Tuhan Yesus itu. Mamanya itu namanya Bin Kin gitu. Saya pernah dikasih nomor ininya, nama mamanya, bukan nomor telepon. Coba kalau ada nomor teleponnya, kapan saya minta ya sama Michael ya, doakan aja. Kapan minta biar Pak John yang hubungin mamanya. Terima kasih, gitu aja Pak Minta John. Tuhan memberkati karena mamanya ini memang udah, tapi dia rindu sih, kayaknya adiknya bilang. Begitu aja, Tuhan memberkati, doakan saya juga Kim. Terus menerus saya percaya ya kalau di Jokim berdoa awal dahsyat ya Tuhan Yesus. Jadi bisa memberikan kita kekuatan di saat melayani orang yang belum mengenal Tuhan ini, spiritnya tuh kerasa loh. Ya, spiritnya tuh kerasa ke saya, das gitu. Karena dia bilang, siapa yang bisa menghadapi saya? Nah, saya bilang gitu. Jadi kalau di dalam itu roh jahatnya tuh banyak, gitu. Gitu aja ya Kim, Tuhan memberkati Pak Minta John, silakan. Kami silakan semuanya. Terima kasih Bu Om Gyokim. Oke, Bapak Ibu semua yang hadir siang ini ya, jangan pernah kita lupa. Tuhan katakan bahwa segala kuasa ada di dalam tanganku. Semua yang ada di langit, di bumi, bahkan di bawah bumi ya, itu telah diberikan kepada Yesus. Amin. Dan saya percaya kuasa itu juga diberikan kepada kita sekalian ya. Amin. Dan Alkitab berkata bahwa semua roh yang ada dalam dunia ini roh yang lemah dan miskin. Amin. Sudah lemah, miskin lagi. Jadi kita nggak perlu takluk. Kita nggak perlu takut kepada roh-roh itu. Roh itu yang harus kita buat takluk ya, di bawah telapak kaki kita ya. Namun kita perlu bersukacita bahwa nama kita itu sudah tertulis dalam kitab kerajaan Allah ya. Saudaraku, nah karena itu Bapak Ibu untuk mengadakan peperangan rohani ini kita memang perlu banyak doa disertai puasa dan firman, itu penting. Yesus dalam pencobaan 40 hari ya di padang gurun dia bisa menang atas serangan-serangan setan itu karena dia dalam posisi doa dan puasa ya. Jadi Bapak Ibu penting sekali. Jadi tapi saudara jangan takut menghadapi roh-roh jahat. Kami sudah berapa kali menghadapi itu dan pada waktu Bu Yeti mau disantet ya, dibunuh orang lewat santet itu, dia telepon kepada saya untuk minta didoakan itu pada hari Minggu malam dan kami doakan dan akhirnya saudara-saudara santet itu tidak berhasil bisa mengena Bu Yeti. Bu Yeti selamat ya. Dan saya percaya Bu Joyce juga mengalami serangan tapi dia juga selamat ya. Kami dulu mengalami serangan itu tapi kami selamat ya. Makanya penting hari ini kita bentengi diri kita dengan doa, dengan firman, dengan kita banyak ya pujian penyembahan. Oke, Bapak Ibu sekalian ya. Mari Bapak Ibu kita arahkan tangan. Ya. Ada info. Ya. Ini keponakan besan saya ini yang kena kanker sudah dipanggil Tuhan hari ini kemarin. Nanti saya malam diajak mesong, mungkin saya nggak bisa minta izin, nggak bisa ini. Ya. Zoom. Ya. Iya. Nggak apa-apa Bu Ong, turut belasungkawa ya. Kemarin. Ya. Atas nama ini Gereja CLCC dan Kuang jemaat. yang saya doakan itu. Ya, ya. Kan sudah parah itu. Ya, memang kankernya sudah menggerogoti tubuhnya, gemuk badannya bisa jadi habis kurus. Oh ya. Iya, gerogotin tubuhnya. Di Bali dia posisinya terus dibawa ke sini ini loh, Manhattan ya. Oh ya, ya. Iya. Ya. Iya dibawa naik pesawat. Oke. Ya. Sekarang ada di sini nanti dikebumikan saya besok terakhir. Besok sudah dikebumikan soalnya. Jadi malam ini harus mesong ya. Ya itu aja infonya Pak Serjan. Yakin. Terima kasih. Selamat bersukacita yakin. Ketemu Tuhan ya. acaranya. Ya. Dan memberkati. Terima kasih Pak Amin. Oke. Ya baiklah Bapak Ibu, arahkan tangan di layar monitor. Kita akan berdoa untuk Ibu Ong Gyokim. Kami percaya kuasa Tuhan menyertai Bu Ong Gyokim. Doa-doa yang dinaikkan tidak pernah sia-sia. Dan hari ini kuasa Tuhan sudah terjadi buat Ibu Ong Gyokim. Kalau saudaranya dipanggil Tuhan, kami tahu bahwa dia sedang mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan. Untuk tacinya Ibu Seswelian, juga perlindungan pertolongan Tuhan nyata atasnya.
Tuhan, sehingga dia pun bisa boleh menikmati kebahagiaan bersama dengan keluarga di rumah dalam waktu-waktu istirahat ini. Tuhan sertai dalam nama Yesus. Kami juga doakan untuk ucapan syukur mamanya dari saudara Aldo sudah Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, kuasa Tuhan sudah bekerja dan pulihkan, sehatkan sampai tuntas dalam nama Yesus. Kami bersyukur hari ini Bu Weli ponakannya berulang tahun, kami doakan Ibu Erni biar dalam kebahagiaan bersama dengan keluarganya di hari ini dalam nama Yesus. Makasih kami doakan Pak Bruri, Tuhan hiburkan hatinya selalu dan Rosalin pulihkan kesehatan mereka dalam nama Yesus. Percaya hari ini juga Tuhan tolong Bu Esti yang juga mau disantet orang. Kami doakan Bu Esti, kuasa Tuhan ada dalam dirimu, jangan takut, jangan susah. Tuhanlah kota bentengmu, Tuhanlah tanduk keselamatanmu, Tuhanlah perlindunganmu. Di dalam tangan Tuhan kau aman. Tidak akan kuasa jahat manapun yang bisa menyentuh engkau. Kau aman dalam perlindungan Tuhan. Tetap bahwa dirimu lebih hari lebih dekat, semakin melekat, duduk di kaki Tuhan, menantikan Tuhan. Kau akan lihat ada proteksi dari Tuhan atas hidupmu. Sebagaimana Tuhan sudah melindungi Bu Yeti, Tuhan melindungi engkau, Tuhan melindungi juga Bu Joyce, Tuhan juga melindungi engkau, dan Tuhan juga melindungi kita semua yang hadir siang ini. Mari berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, untuk Bu Weli Hukubun, Pak Lukas Krisnanto, Ibu Esti, untuk Ibu Ong Giokim, Ibu Marta, Ibu Cifung, juga untuk Aldo dan mamanya, ya Tuhan kami doakan dalam nama Yesus. Juga untuk ya Tuhan, Your Miracle, Yohan Sini James, Ibu Meliawati, Tuhan perlindungan untuk kita semua yang hadir siang ini. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir di siang hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Berkati kebaktian nanti malam Ibu Adece dan tim yang melayani. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pendeta John, makasih ya. Sama-sama Cifung. Makasih Pastor Bu John. Ong, salam buat keluarga ya, almarhum ya. Ya, Bu Weli, Marta Meliawati, Pak Cinta. Lukas, Aldo, ya, terberkati ya. Ya, Ibu. Ya, Makasih Om, Pak, terima Tuhan kasih. berkati. Ya, Aldo, semangat ya. Aduh. Ya, Salam Pak buat Mama ya. Lukas. Ya, terima kasih. Esti. Ya, Ya, dan berkati Pak Timo. berkati kita semua sama-sama. Dan Om, berkati terberkati ya. Meliawati, Om Ya. Yeri, dan berkati ya. Oke, Dan berkati. sama-sama. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Ya, Berkati. bye-bye. Bye-bye. Ya, semangat Bu Esti ya. Ya, pasti semangat. Berkat dengan firman terus. Amin. Amin. Ya.